hari pertama 1 juz, hari kedua kurang pula jadi setengah juz, hari ketiga 1/4 juz, hari keempat ganti juz Pak, juz pokat, juz tomat. Kenapa? Ibadah itu paling pantang dikurangi. Kalau sudah dikurangi balik banyak lagi payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatihi wa man sara li hidayatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Dawatul Islamiyah, dalam rangka salat tarawih dan witir malam keempat bagi kita, mungkin ada malam keberapa bagi yang lain, dan mungkin ada yang belum punya malam sampai sekarang karena belum tarawih. Kita tidak tahu. Kita masing-masing diperintahkan secara individu agar menyelamatkan diri. Kalaupun mau, paling jauh kita keluarga, karena di luar itu sudah sangat berat kita membawa orang terbebas dari api neraka. Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi andaikan diri kita selamat dan keluarga selamat, secara hukum kita sudah memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sejenak sebelum sholat tarawih kita mengingat kembali dari makna berpuasa, as-siyam, yang artinya kalau dalam bahasa lain siyam atau saum artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Nah, berpuasa itu kemudian al-imsaku anil muftir, menahan diri dari segala yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, secara zahir makna menahan diri adalah menahan dari yang dituliskan yang membatalkan berpuasa. Tidak makan, tahan minum, dan beberapa hal yang sudah ditetapkan secara syariat membatalkan puasa kita. Tapi lebih dari itu, bahwa makna imsak yang artinya menahan, tujuannya kita diperintahkan agar mau bertahan dan punya daya tahan. Sebab ibadah ini yang mahal bukan pengetahuannya saja, yang mahal adalah daya tahan beribadahnya. Ini kalau salat tarawih malam ini sebanyak ini jamaahnya, ya kita lihat daya tahan kita sampai malam terakhir. Kelihatan yang sanggup bertahan dan kuat bertahan, itu yang diharapkan. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Kata Allah, tugasmu pertama beriman kepada Allah, yang kedua istiqomah, bertahan dengan ibadahnya, menjalani ibadahnya. Sebab banyak orang yang ilmunya ada, pengetahuannya ada, mengerti dan bisa menjalankannya, tapi tidak tahan lama menjalankannya. Makanya Allah Maha tahu. Misalkan di dalam Al-Quran
Allah katakan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan dari sebagian malam, kata Allah, maka sujudlah dan bertasbihlah agak panjang sedikit. Allah gunakan kata wa minal lail, dari sebagian malam, sebab yakin tidak sanggup tiap malam. Atau yang populer ayatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan dari sebagian malam bertahajudlah. Allah saja bilang wa minal laili. Kenapa? Karena manusia ini dari sebagian malam saja ada yang tidak kebagian, apalagi kalau mau tiap malam. Maka ini mahalnya harga pendidikan puasa bagi kita, bahwa puasa mengajarkan kita agar punya daya tahan dalam ibadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berniat, misalkan berniat mau menghatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, kan cita-citanya bagus. Ya Allah, aku ini pingin lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin Al-Quran tidak hatam, tahun ini pingin hatam Quran. Caranya bagaimana? Caranya 30 juz dibagi 30 hari. Ya gampangnya, 1 hari 1 juz. Syarat kita hatam Quran itu adalah tahan membacanya, dan jangan pernah dikurangi juznya. Kalau Bapak Ibu pengen hatam 1 hari 1 juz, ya 1 hari 1 juz, jangan dikurangi. Kalau dikurangi, makin dikurangi. Hari pertama 1 juz, hari kedua kurang pula jadi setengah juz, hari ketiga 1/4 juz, hari keempat ganti juz Pak. Juz pokat, juz tomat. Kenapa? Ibadah itu paling pantang dikurangi. Kalau sudah dikurangi, balik banyak lagi payah. Yakin Bapak? Masjid ini kalau mau istiqomah tarawihnya 20, ya 20 saja. Jangan dikurang-kurangi jadi 8 Pak. Kalau sudah jadi 8, Bapak cari masjid yang sudah jadi 8 balik 20. Dah ketemu Pak. Kenapa? Lah terbiasa dikit. Ibadah itu pantang diajak dikit. Kalau sudah diajak sedikit, dia tidak mau lagi banyak. Hari-hari biasa ibu-ibu sedekah kalau bulan Ramadan 10.000, tiba-tiba berubah jadi 2.000. Itu nak balik 10 lagi butuh perjuangan. Begitu terus Pak. Malam ini misalkan ada yang berniat salat tahajud, ya salatlah. Sebab kalau tidak malam ini, tidak juga malam besok, dan akhirnya tidak selamanya. Kayak gitu. Sekarang Pak, ibadah-ibadah kita nyaris sudah banyak yang turun dan sudah semakin sedikit dikurangi, durasinya pendek-pendek. Ya Pak, ini sholat tarawih kalau lewat dari jam 9 atau jam berapa, banyak yang tidak sanggup. Yang paling payah tuh kami, imam-imam undangan nih dikoreksi, dah salah lagi Ustadz tuh ngapo lambat nian gitu. Orang sebelah lah makan kolak gitu masih juga. Karena Pak payah kita sholat yang agak lama. Rata-rata orang pendek-pendek, singkat-singkat yang dicari. Ya toh? Dulu orang baca Al-Quran tadarus Pak, sampai tengah malam jam 12 ndak ada yang pusing, yang baca ndak pusing, yang dengar pun ndak pening. Sekarang yang baca mau, yang dengar yang pening Pak. Dia yang protes ke Menteri Agama. Orang bayangkan ngaji ndak, dengar pun ndak kuat. Begitu kita. Ini lemahnya. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang pengantin baca Barzanji 5,
5 rawi itu dibaca semua. Sekarang Pak, ustadznya yang diundang 2. Ya sudah, 1 ngaji, 1 berjanji. Itu pun tidak ada yang dengari Pak. Kayak gitu tuh di tempat lain Pak. Di sini tidak ada Pak. Tidak ada beda maksudnya, sama lah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya ini mohon maaf saya sampaikan bahwa puasa itu ngajarkan itu, bahwa apapun godaannya, apapun kenikmatan yang Allah suguhkan kepada kita, Allah bilang tahan saja. Kalau tidak tahan, sudahlah. Ya, kira-kira begitu. Membatalkan puasa sederhana, membatalkan bayarnya. Kan kita ini banyak yang kita yang mulai, kita yang mengakhiri, kita yang berjanji, kita yang mengingkari. Kalau ada bapak-bapak Ramadan ini batal puasa, anehnya bayar puasanya bisa sampai Sya'ban besok. Kenapa? Begitu beratnya kalau ibadah sudah terlanjur batal. Jadi usahakanlah ibadah ini ditahan-tahanlah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa saudara-saudara kita ada yang soleh-soleh, nian sudah wafat. Kita pingin Pak kayak yang soleh-soleh itu. Tapi kita juga harus belajar, banyak yang tidak soleh sama sekali sudah mati juga. Nah, terserahlah milih yang mana. Kalau ada tahun ini Bapak tidak ngaji juga, apalagi tidak ada banyak ibadahnya, tidak tahu apa hidupnya apa tidak tahun ini. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan menyesal. Kenapa? Gawe-gawe kita ini kan banyak yang menyia-nyiakan 2 hal. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun as-sihhatu wal firah. 2 nikmat yang dicari tapi kalau sudah dapat sering disia-siakan. 1 nikmat sehat, 2 nikmat waktu lapang. Kita ini Bapak Ibu sekalian, sehat penting. Karena sehat ada durasinya, ada masanya. Tanyakan kepada orang-orang yang mohon maaf hari ini sakit, apakah dia sakit dari kecil? Dia sakit baru saja. Sebelumnya dia sehat, tapi sayangnya zaman sehat dulu dia udah ibadah, zaman sakit baru rajin. Padahal perintah fikih kan dibalik. Kalau kita sehat, ibadah dibanyai. Kalau kita sakit, boleh dikurangi. Gitu. Tapi orang kan banyak terbalik. Kenapa? Allah sindir di dalam Al-Quran Pak. Surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallahu la in atanallahu min fadli lanasaddaqanna walanakunanna minas solihin. Ada orang-orang itu kata Allah, kalau dia minta kepada Allah begini, ya Allah, aku ini kasihlah nikmat yang banyak, aku ini kasihlah rezeki yang banyak. Nanti kalau rezekinya banyak, apa katanya? Aku mau sedekah yang banyak. Aku nanti kalau badan sehat mau jadi orang soleh sesoleh-solehnya. Yang terjadi adalah makin banyak duitnya, makin meningkat tingkat kepelitannya. Ya bayangkan Pak, kalau pendapatan kita dulu 5 juta, sedekah kita ke masjid ini 50 ribu. Bagaimana kalau penghasilan kita 10 juta tapi sedekah kita tetap 5 ribu? Berarti kita ini Pak, bahasa kita ngicuh, ya, ngicuh Allah nih. Ya Allah, minta duit yang banyak, ya aku sedekahnya banyak. Ayo kata Allah, kasih. Pasti mau dapat dikasih, tidak juga dikasih. Ada juga orang-orang yang katanya ketika dia sakit, dia minta kepada Allah, ya Allah jangan atau hilangkanlah sakit ini ya Allah, aku ini pengen ibadah, niscaya nanti kalau badan sehat aku mau ini, aku mau itu. Tapi sehat datang, tidak juga ibadah. Bayangkan, maka surat At-Taubah itu Allah turunkan tanpa bismillah. Karena isinya antara lain orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang dengan Allah saja berani dia nipu. Contohnya siapa? Ya Korun Pak. Korun itu contoh nyata. Kalau jauhnian Korun Pak ada di bawahnya, namanya Sa'labah namanya. Sa'labah ini dalam riwayat sahabat di zaman Nabi, tapi akhlaknya kurang baik saja. Dia kalau sholat, Sa'labah ini
datang paling belakang, balik paling duluan. Nih. Berarti kalau di masjid ini ada yang datangnya terakhir, nian baliknya duluan. Itulah grup-grupnya. Ada grup WA-nya dia, Pak. Namanya Sa'labah CS. Lah itu, Pak. Lalu ditanya oleh Rasul, "Wahai Sa'labah, saudaraku, ada apa? Kenapa engkau begitu cepat meninggalkan masjid? Tidakkah kau tahu bahwa berdoa setelah salat itu dikabulkan Allah?" Lalu si Sa'labah berkata bahwa, "Ya Rasul, sebenarnya aku ini pingin kayak yang lain-lain, pingin agak lama di dalam masjid, pingin lama ibadahnya, tapi aku ini miskin nian. Saking miskinnya aku, baju yang bagus ini cuma satu, jadi aku balik cepat-cepat supaya tukaran baju ini bisa dipakai istri untuk sholat. Jadi besok, Pak, kalau di masjid nih ada orang habis sholat, imamnya belum balik, dialah balik dulu, berarti itu yo gaya-gaya Sa'labah. Mungkin dia nak tukaran celana dengan bininya. Loh, ini Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Sering sia-sia kita memanfaatkan waktu, sering sekali sia-sia memanfaatkan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, puasa mengajarkan kepada kita daya tahan untuk beribadah. Karena itu kuatkan ibadah kita. Ngantuk kita lawan, lapar kita lawan, malas kita lawan. Kenapa? Itulah tantangan kita. Kalau tidak kita lawan, tidak kuat kita, lemah daya tahan kita, ibadah kita tidak akan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekilas tentang pemahaman ini menjadi spirit bagi kita. Hari masih panjang, walaupun ada yang sudah nulis di Facebook, saya tengok, alhamdulillah puasa sudah 3 hari, insya Allah lebaran 27 hari lagi. Ada yang nulis sudah, Pak, biailah, ya kan? Sama Bapak Ibu sekalian, yang penting semangat, jaga kualitas ibadahnya dan semangat ibadahnya. Ayo para pejuang hatam Quran, jangan tidak hatam, Bapak Ibu. Ya kan, kenapa? Sayang sekali momen melipat gandakan amal sedang ada di tengah kita, dan ini kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang doanya dijawab oleh Allah. Dulu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dulu kita yang minta agar sampai di bulan Ramadan. Jangan sudah disampaikan Allah, kita mengingkari apa yang kita minta kepada Allah. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.